Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Semoga bulan ini benar-benar membuat kita atau menjadikan kita menjadi insan yang lebih bertakwa lagi. Dan tentunya insya Allah kita semuanya sudah mengetahui, ya kan, di 10 hari terakhir ini ya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik akhwati sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali ya untuk melanjutkan kelas nahwu kita. Ya kan? Ini kita sedikit mengulang lagi di rangkuman atau ringkasan pelajaran nahwu ya. Baik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bab i'rab karena memang i'rab ini adalah terpenting di dalam ilmu nahwu ya. Insya Allah kita sudah tahu apa itu i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata ya. Perubahan akhir kata karena masuknya amil yang berbeda-beda, baik perubahannya secara lafal ataupun takdir. Secara lafal kelihatan bunyinya ja'a zaidun, zaidun. Ya kan? Secara takdir, ya kan? Dia nggak berubah ininya, tetapi sebenarnya dia berubah. Ya, al-fata gulami, ya. Itu juga seperti itu, dia dibilang secara takdir, ya. Tetapi kalau marfu ya kita bilang marfu. Kalau mansub ya kita bilang mansub. Hanya saja dia secara takdir karena ada sebab-sebabnya. Baik. Terus kemudian pembagian i'rab, insya Allah kita juga sudah mengetahuinya. Untuk pembagian i'rab ada 4, ini harus lancar ya. Ada namanya marfu atau rofa, ada namanya mansub atau nasab, majrur atau jar, majzum atau jazm. Baik, kita juga sudah mengetahui i'rab untuk isim ya. Apa saja i'rab untuk isim, yaitu marfu, mansub dan majrur. Perhatikan di sini tidak ada majzum ya, karena majzum itu khusus untuk fi'il. Oke ya. Adapun i'rab untuk fi'il, lihat marfu, mansub, majzum, tidak ada majrur. Karena majrur itu khusus untuk isim, bukan untuk fi'il. Kita juga sudah menyinggung tentang i'rab marfu ya. Apa saja sih tanda-tanda i'rab marfu atau dalam bahasa Arabnya alamat ar-rafa'. Alamat ar-rafa', yaitu tanda-tanda marfu'. Ada 4. Kita juga sudah membahasnya. Yang pertama adalah dhammah, kemudian waw, kemudian alif, dan yang terakhir adalah nun. Oke ya. Tanda-tanda i'rab yang 4 ini ada yang namanya tanda asli, yaitu dhammah. Oke. Sementara ketiga tandanya merupakan tanda far'i atau cabang, yaitu waw, alif, dan nun. Kemudian untuk tanda i'rab marfu yang dengan dhammah, di mana saja letaknya? Oke, letaknya ada di isim mufrad seperti dakhala talibun, letaknya ada di jamak taksir, dhahabat tullabu, letaknya ada di jamak muannats salim, ja'at al-muslimatu. Kemudian ada di fi'il mudhari' yang tidak ada tambahan huruf pada akhir kata, seperti yaktubu. Oke, kalau kita perhatikan belakang-belakangnya ini adalah marfu dengan dhammah. Talibun, at-tullabu, al-muslimatu, yaktubu, itu semuanya dengan dhammah. Kemudian yang marfu dengan waw di mana saja letaknya, yaitu ada di 2 tempat, jamak mudzakkar salim seperti al-muslimuna. Muslimu ada wawnya. Kalau dia bukan jamak, dia kalau isim mufrad maka jadinya al-muslimu ya, pakai dhammah. Tetapi karena dia jamak mudzakkar salim, maka marfu'nya dengan waw al-muslimuna. Oke. Kemudian juga di
Asmaul Khamsah ya. Ada di Asmaul Khamsah, isim-isim yang 5 seperti abu, aku, hamu, fu, dhu. Ini juga perlu dihafalin ya. Baik. Nanti dibaca sendiri syarat-syarat apa saja yang dijadikan Asmaul Khamsah yang dieropi dengan waw. Oke ya. Kemudian i'rab marfu dengan alif. Hanya ada satu tempat yaitu pada isem musanna. Ingat, isem itu ada isem mufrad berdasarkan jumlah bilangan, itu ada mufrad yaitu tunggal atau sendiri, musanna yaitu jumlahnya 2, kemudian lebih dari 2 yaitu jamak ya. Lebih dari 2 dinamakan jamak. Adapun isem musanna dalam keadaan marfu dia ya i'rabnya dengan alif. Contohnya hadara al-muslimani. Muslimani. Kalau dia isem mufrad al-muslimu dengan dhammah, tapi karena dia jumlahnya 2, 2 orang muslim, maka dengan al-muslimani, maka dengan alif, marfu dengan alif. At-talibani, at-tiflani. Oke. Kemudian apa saja i'rab dengan huruf nun ya, dengan huruf nun atau kita bilang dengan subut an-nun. Subut an-nun. Subut itu ditetapkan adanya huruf nun. Oke. Hanya ada satu tempat saja yang di'irabi marfu dengan huruf nun. Ingat, hanya pada fi'il. Hanya pada fi'il, bukan pada isim. Yang di'irabi dengan subutin nun ya, itu hanya pada fi'il, tepatnya pada af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah itu apa? Yaitu 5. Namanya khamsah itu 5. Oke, af'al itu berarti fi'il-fi'il. Tetapi fi'il-fi'ilnya ini hanya pada fi'il mudhari. Ya, ingat ya, bukan fi'il madhi ataupun amr. Af'al al-khamsah itu berlaku pada fi'il mudhari yang 5. Di mana fi'il mudhari ini ya, dia disambung, di belakangnya disambung. Ya, kalau enggak alif tasniyah atau waw jamak atau jamak mudzakkar salim ya, atau muannas atau ya mukhatabah ya. Ini perhatikan, ini ada wazan-wazan berikut ini, ada huma yaf'alani. Oke, yaf'alani ya. Antuma taf'alani. Hum yaf'aluna. Antum taf'aluna. Anti taf'alina. Lihat, ini ada dhamir huma, antuma, hum, antum, anti. Ini berlaku pada af'alul khamsah untuk fi'il mudhari. Oke ya, yaf'alani. Ketika kita mendengar pola fi'il mudhari yang mengikuti pola yaf'alani ya, atau mengikuti pola taf'alani, atau mengikuti pola yaf'aluna, atau mengikuti pola yaf'aluna atau taf'aluna atau taf'alina ya kan, maka dipastikan dia kalau marfu dengan subutin nun, dengan subutin nun. Contohnya misalnya yadhabuna, yaktubuna, taktubina ya, taf'alani, taftahani dan lain sebagainya. Oke. Insya Allah bisa difahami untuk marfu ya, tempat-tempatnya di mana ya. Kemudian masuk ke i'rab mansub ya. I'rab mansub, tanda-tanda i'rab mansub ada 5. Kalau tadi marfu ada 4, sekarang mansub ada 5. Apa saja itu tandanya? Tentunya seperti dengan marfu ada tanda asli, juga ada tanda cabang. Tanda aslinya yaitu fathah. Oke, sementara tanda cabangnya 4 tanda selain fathah. Ada alif, ada kasroh, ada ya, ada hadzfun nun. Oke, kita sudah membahas apa saja tanda i'rab mansub untuk fathah ya. Yang pertama di ism mufrad. Oke. Kalau ism mufrad marfu maka dia dengan dhammah. Tapi kalau ism mufrad mansub maka dia dengan fathah. Contohnya pada kalimat ra'aitu Muhammadan. Ya, aku melihat Muhammad. Oke, Muhammad ini sebagai maf'ul bih, sebagai objek yang kita lihat, maka dia statusnya sebagai mansub ya, sebagai maf'ul bihi, keadaannya mansub dengan fathah karena dia ism mufrad. Ra'aitu Muhammadan. Enggak boleh kita bilang ra'aitu Muhammadun, enggak boleh. Oke, ra'aitu Muhammadan. Kalau Muhammadannya diganti Khalid, ra'aitu Khalidan. Kalau Muhammadnya atau Khalidnya diganti pelajar, ra'aitu at-talibah atau ra'aitu taliban. Oke, dan lain sebagainya. Kemudian tanda fathahnya juga pada jamak taksir.
Jamak taksir pada at-thalibu itu at-tullab. Oke ya. Nah, ini karena objek yang kita lihat adalah para pelajar, maka para pelajar di sini mansub dengan maf'ul bihi, mansub dengan fathah. Ra'aitu at-tullabu. Maaf, ra'aitu at-tullab. Oke, nggak boleh ra'aitu at-tullabu, nggak boleh. Insya Allah bisa difahami ya. Banyak sekali macam-macam apa namanya contoh-contoh dari jamak taksir. Baik, kemudian apa saja yang di i'robi selain isim mufrad dan jamak taksir yang di i'robi mansub dengan fathah, yaitu pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang nggak ada akhiran apapun, tetapi kemasukan amil nasab. Contohnya amil nasabnya ada huruf nasabnya lan. Oke, kalau ada fi'il mudhari' yang tidak berakhiran apapun, maksudnya tidak berakhiran apapun itu tidak seperti yang af'alul khamsah tadi, tidak ada keakhiran wawunya, tidak ada akhiran alifnya, tidak ada akhiran ya-nya. Oke, dia memang murni seperti itu, yadhabu. Ya. Hanya saja memang sebelum kata yadhabu, dia kemasukan amil nasab. Salah satunya adalah huruf nasab ini, yaitu lan. Oke, lan. Kalau ada kemasukan lan, maka dia yang tadinya yadhabu Muhammadun, Muhammad sedang pergi, tetapi kemasukan lan artinya tidak akan, maka menjadi lan yadhaba. Lan yadhaba Muhammadun. Muhammad nggak akan pergi. Oke, yang tadinya Muhammad sedang pergi, sekarang jadi Muhammad nggak akan pergi. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, yadhaba di sini maka di Eropi fi'il mudhari mansub dengan fathah karena adanya lan. Oke? Karena kemasukan lan. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian tanda mansub, tanda i'rab mansub yang kedua yaitu alif. Hanya ada satu tempat yaitu pada asmaul khamsah. Oke? Asmaul khamsah ingat tadi ada abu, aku, fu, ya hamu, zu. Kelima ini kalau dia marfu maka dengan waw. Abuka, akhuka, fuka, zu ilmin. Oke? Tetapi kalau dia keadaannya mansub, maka dia bukan lagi dengan waw melainkan dengan alif. Ya? Abaka, akhoka. Oke? Faka, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ihtarim abaka. Hormatilah bapakmu. Hormati ihtarim ada fi'il dan fa'il. Oke, setelah fi'il dan fa'il ada maf'ul bihi objeknya. Hargailah siapa? Bapakmu. Nah, abaka. Ab di sini adalah isim khamsah. Dia mansub karena dia maf'ul bihi. Mansub dengan apa? Bukan lagi dengan fathah, tetapi dengan alif. Karena dia termasuk asmaul khamsah. Ihtarim abaka. Oke ya? Insya Allah bisa difahami. Kemudian tanda mansub yang ketiga yaitu dengan kasroh. Juga ada di satu tempat yaitu jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Oke? Contohnya di sini ro'aitu at-tolibati. Ya. Cluenya, cirinya kalau jamak mu'annas salim itu di belakangnya ada alif dan taknya. Oke, tetapi harokat yang taknya ini berharokat kasroh kalau dia mansub. Ro'aitu at-tolibati. Oke ya, ro'aitu fi'il fa'il, ini maf'ul bihinya, objeknya yaitu para pelajar putri. At-tolibati, maf'ul bihi, mansub dengan kasroh karena jamak mu'annas salim. Insya Allah bisa difahami ya. Kemudian ada huruf ya. Oke, ada huruf ya di dua tempat ya. Mansub dengan huruf ya di dua tempat yaitu isim musanna. Ingat kalau isim musanna kalau dia dalam keadaan marfu dengan alif, oke, muslimani, kafironi, solihani dengan alif. Tetapi kalau dia dalam keadaan mansub maka bukan dengan alif lagi, tetapi dengan ya, muslimaini, kitabaini, kafiroini, ya, dan sebagainya. Kemudian juga jamak mudzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar salim kalau mansub juga dengan ya, muttaqina, muslimina, mu'minina, ya. Jadi baik isim musanna atau jamak mudzakkar salim itu keduanya kalau mansub dengan ya. Bedanya
sebelum ya, kalau musanna, isim musanna itu dengan fathah. Kitabain, muslimaini, sodiqoin. Tapi kalau mudzakkar salim pakai kasroh sebelum ya-nya, ya. Mu'minina, bukan mu'minaini. Kalau mu'mina ini jadinya musanna. Muslimina, ya. Kalau muslimah ini musanna, ya. Muttaqina, ya, pakai kasroh sebelum iya. Tetapi di Eropa gimana? Mansub dengan ya, mansub dengan ya. Baik, kemudian tanda i'rab mansub yang kelima, yang terakhir yaitu dengan hadzfun nun. Hadzfun nun. Kalau tadi subutin nun, yang marfu dengan subutin nun, yaitu tetapnya huruf nun. Adapun yang mansub dengan hadzfun nun, dengan hilangnya, hadzf itu hilang. Hilangnya huruf nun, dengan hilangnya huruf nun. Oke ya? Contohnya di sini, yasurruni antahfadu durusakum, ya. Jadi yang untuk di Aropi mansub dengan hadfun nun itu hanya berlaku pada af'alil khamsah, sama dengan subutin nun, berlaku pada af'alil khamsah. Oke ya. Bedanya kalau af'alil khamsah dengan subutin nun itu dia tidak ada apa-apa sebelumnya. Oke ya. Tetapi kalau dia hilang nunnya, hadfun nun, maka sebelumnya ada amil nasab yang masuk pada fi'il tersebut. Salah satunya dengan ada adatun nasab, ya, yaitu an. Ya, surruni an tahfadhu. Lihat nih. Kalau nggak ada annya, jadinya tahfadhuna. Karena ini ada annya, makanya menjadi nunnya dihilangkan. An tahfadhu. Ya surruni an tahfadhu durusakum. Oke, aku seneng loh kalau kalian itu mempelajari pelajaran kalian artinya. Nah, antahfadhu di sini tahfadhu di Eropa apa? Fi'il mudhari mansub dengan hadfun nun karena af'alul khamsah. Karena termasuk af'alul khamsah. Bisa difahami insyaallah akhwat? Insyaallah. Iya. Baik, kemudian kita masuk ke yang dari Tofah Saniyah. Nah, di sini ini yang terakhir sangat sederhana insya Allah yang hari ini, yaitu niyabah hadfun nun anil fathah. Niyabatu hadfin nun anil fathah yaitu penggantian hadfun nun dari fathah. Oke, ingat hadf artinya adalah hilang, hilangnya huruf nun. Oke, kapan di Eropa mansub dengan hadfun nun? Di mana saja letaknya? Letaknya hanya pada satu tempat saja, yaitu pada af'alul khamsah, pada fi'il mudhari yang 5, pada fi'il mudhari yang 5. Kalau dia marfu maka dengan subutin nun. Kalau dia mansub maka dengan hadfun nun. Kok bisa mansub dengan hadfun nun? Iya, kalau dia kemasukan amil nasab. Kalau dia kemasukan amil nasab. Oke ya? Contohnya seperti an di sini. An, ya kan? Kalau ada fi'il mudhari, ya, kemasukan an. Oh, itu sudah pasti mansub nih. Oke, ada fi'il mudhari, sebelumnya ada huruf an atau huruf lan, ya, itu pasti udah mansub. Jadi tergantung fi'il mudhari'nya itu af'al khamsah atau bukan. Kalau bukan af'al khamsah, fi'il mudhari' biasa yang akhirannya nggak ada apa-apa seperti yadhabu, maka lan yadhabah mansub dengan fathah. An tadhhabah mansub dengan fathah. Tetapi kalau dia fi'il khamsah, oke, fi'il khamsah, maka kalau kemasukan an mansubnya bukan lagi dengan subutin nun, melainkan dengan hadfun nun. Lihat nunnya nggak ada kan? Antahfadu, antahfadu. Maaf Mbak Sito, videonya dimatiin. Iya, maaf Mbak Vina, habis ganti device. Iya, terima kasih. Ya surruni antahfadu, oke, nggak pakai nunnya hilang, ya kan? Tapi kalau amnya nggak ada, ini sudah pasti tahfaduna. Oke ya? Kemudian
Yu'limuni minal kusala an yuhmilu. Lihat ada annya. Yuhmilu, nunnya juga hilang. Ini berarti fi'il mudhari mansub dengan hadfun nun karena termasuk fi'il khamsah. Oke? Fi'il khamsah. Insya Allah bisa difahami. Nih, ini juga. Yasurruni antanala. Ya kan? Tanala. Seharusnya kalau annya hilang, maka tanala nih. Ada nunnya dengan sebutin nun. Tapi karena ada annya, maka tanalanya nunnya hilang. An tanala fi'il mudhari mansub dengan hadfun nun karena termasuk af'alil khamsah yang kemasukan huruf an. Begitu pula dengan yu'limuni an tufarriti. Tufarriti, ada annya, ya kan? Berarti fi'il mudhari mansub dengan hadfun nun, ya, dengan hadfun nun karena ya termasuk af'alil khamsah. Kalau nggak ada annya, tufarriti. Nah, nunnya ada. Oke? Insya Allah bisa difahami. Pelajaran hari ini mudah. Kita mau ada tadribat. Saya stop dulu di sini. Bentar, bentar, bentar. Loh, kok nggak bisa nih? Bentar, maaf. Saya mau share yang... Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Udah terlihat sekarang? Ya, ada Mbak. Iya. Tapi masalahnya saya kok nggak ngelihat yang siapa yang ada di video ya? Caranya gimana ya, Mbak? Mbak Sita Ya, atau di partisipan itu tuh ada kan? partisipan? Oke. Biasanya di foto Mbak Vina ada tanda plus gitu Mbak Vina. Diklik tanda plusnya nanti kelihatan. Mbak Vina pakai apa nih? Pakai laptop. Laptop ya. Hmm. Ada Oh foto iya, Mbak iya, Vina iya. tuh ada tanda. Oke, oke, oke. Siap, siap. Baik. Oke. Baik. Dimulai dengan yang di sini. Teva siap, Teva? Ya Mbak, nyoba. Iya, saya lama nggak nanyain Teva ya. Baik, Bismillah. Di sini ya, ini ayat-ayat Al-Quran. Saya at-tadribat ini yang pertama, at-tadribat adalah latihan-latihan. Ya, istilahnya at-tadribat. Ya, saya mengambil dari ayat-ayat Al-Quran karena memang tujuan kita belajar nahwu itu bisa mengi'robi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Tentunya nggak semuanya di Eropa, yang saya kasih warna merah saja. وإذ قال إبراهيم. Nah, Ibrahimu, tolong ini apakah dia ism mufrad atau dia jama atau dia ism musanna. Kalau dia ism mufrad, apakah dia marfu atau mansub? Kalau dia marfu, maka apakah dia dengan dhammah atau dia dengan fathah atau dia dengan subutin nun atau dengan alif? Mohon direspon. Ibrahimu. Ibrahimu isim mufrad Oke. dengan waw ya, dengan domah. Oke, dia marfu atau mansub dulu pertama? Mar, oh, Marfu marfu dengan dengan domah. ahsanti. Ya, gampang ya. Ibrahim ism mufrad marfu dengan dhammah. Oke ya. Jazakallah khair. Masih sekarang Putari. Ya Mbak. Mm-mm.
Nih, wabaniya an na'buda. Ada kata na'buda di sini. Kita kira-kira ini isim atau fi'il yang pertama. Kalau dia Fi'il. fi'il, oke. Kalau dia fi'il, kira-kira fi'il mudhore atau fi'il apa dulu yang kita bahas baru fi'il mudhore ya. Berarti ini fi'il mudhore, oke? Fi'il mudhari, Mbak. Iya. Iya. Kalau sudah tahu fi'il mudhore, sekarang dia marfu atau mansub nih? Fi'il mudhari itu marfu dengan fathah. Coba Eh, kita lihat. an Pernah ada ya, nggak marfu dengan fathah? Kita eh, lihat tanda-tanda marfu. itu. Apakah Iya, pernah iya. ada fathah? Enggak ada, Mbak. Nggak pernah ada. Oke. Enggak ada. Iya, iya. Berarti ya, Berarti fi'il mudhari mm, man mansub dengan mansub sub- dengan fathah. fathah. Karena apa? Karena sebelumnya ada Karena sebelumnya diawali dengan an. ahsanti. Gampang kan? Anak Buddha. Lihat tuh. Nggak mungkin anak budu, nggak mungkin. Anak budi apalagi. Oke, karena sebelumnya ada annya. Oke, fi'il mudhore mansub dengan fathah karena sebelumnya ada annya. Ahsanti Butari. Sekarang Mbak Linda. Mbak Linda oke? Oh, saya banyak bolos, Mbak Vin. Oke, skip dulu. Mbak Risma. Oke. Mbak Risma, ada? Iya, Mbak. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu. Ada al Ya. mu'minatu. Kira-kira Itu fa'il ya, Mbak ya? Hah? Oke, Fa'il ya, sebagai Ya, fa'il ya. betul. Fa'il Fa'il. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Oke. dhammatun. Dhammah. Oke. Dhammatun dhahirah ya. Dhammah Dhammah dhahirah. dhahirah. Iya, dia fa'il yang pertama. Ini fa'il dengan dhammah. Kenapa? Ini sebelumnya isim mufrad dulu atau apa, Mbak? Al-mu'minatu ini apa Jamak sebenarnya? jamak muannas salim ya, Mbak. Jamak mu'annas salim. Tulisannya bisa seperti ini, bisa seperti alifnya dikelihatankan. Ya. Mu'minatu. Oke ya? Dalam mushaf seperti ini. Al-mu'minatu. Oke ya? Ya, jadi di sini yang pertama dia jamak mu'annas salim. Oke, kita sudah tahu dia jamak mu'annas salim. Dia sebagai fa'il. Fa'il Fa'il. selalu marfu. Kalau marfu untuk jamak mu'annas salim itu pasti dhammah. Oke, jadi gampang di sini, ya kan? Bisa dijawab dia di sini adalah jamak muannas salim marfu dengan dhammah. Oke, atau fa'il marfu dan alamat rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Ahsanti Mbak Risma. Sekarang Mbak Nani boleh? Innallaha Ghafurur Rahim. Pernah kita Allaha singgung di pertemuan sebelumnya, kalau ada inna, dia menjadi apa ya? menjadi mansub ya Mbak Vina dengan Iya, fathah. dia isim, statusnya sebagai isim inna. Isim inna. Nah, isim inna selalu Isim inna selalu mansub. mansub karena dia kira-kira Allah ini isim mufrad atau jamak atau isim musanna Allah ini Isim mufrad isim mufrad. Isim mufrad kalau dalam keadaan mansub selalu fathah. fathah. Ahsanti. Berarti Allah di sini adalah isim inna mansub dengan fathah. Oke, dengan fathah karena dia isim mufrad. Iya, ahsanti Mbak Nani. Lanjut. Yuk, Mbak Sari. Ya, Mbak Vina. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Ibrahim. Kalau yang pertama tadi idqala Ibrahimu, ya kan dia fa'il, ya karena fiilnya qala, berkatalah Ibrahim. Sementara di sini atainaha Ibrahim. Saya kasih apa namanya ininya dulu, rahasia dulu. Ini Ibrahim ini adalah maf'ul bihi. Jadi tinggal diteruskan Mbak Sari. Maf'ul bihi keadaannya selalu apa nih? Mansub. Maf'ul bihi keadaannya selalu mansub. Nah, Ibrahim di sini yang pertama juga isim mufrad atau jamak atau isim musanna? Isim mufrad.
Isim mufrad. Kalau isim mufrad dan keadaannya mansub berarti selalu Fathah. fathah. Ahsanti. Berarti di sini Ibrahim adalah maf'ul bihi mansub dengan fathah karena dia isim mufrad. Ya, sama-sama ada Ibrahimnya tapi di sini dia marfu, yang di sini dia fathah. Bisa dibedakan ya, Mbak Sari ya? Iya. Cuman ini Mbak Vina, Mm-mm. ini fiilnya yang mana? Ataina, Fiil mudhari. ataina. Fiilnya Ataina. ataina. Ata ya, apa kita berikan ya, apa namanya, kepada Ibrahim ya. Nanti insya Allah lambat laun kita akan paham. Oke ya? Iya. Satu lagi Mbak. Satu lagi Mbak. Narfa'u. Yuk. Kira-kira ini apa? Narfa'u kira-kira isim atau fi'il? Fiil. Fi'il. Udah tahu cluenya ya? Fi'il. Kalau dia fi'il, ini fi'il apa dulu? Fi'il Fiil apa? Fiil mudhari. mudhore. Cluenya kan sebelum apa di awal fi'il ada huruf nunnya. Ya kan? Cluenya kan kalau misalnya fi'il mudhore, cluenya di depan huruf, di depan fi'il mudhore itu, di depan fi'ilnya ada salah satu huruf anita. Nah, ini ada nunnya. Oke, narfa berarti ini fi'il mudhore. Baik. Fi'il mudhore kira-kira yang dilihat Mbak Sari, dia marfu atau mansub nih? Marfu Marfu, oke. Karena nggak dengan ada dhammah. apapun. Sebelumnya nggak ada apapun. Oke? Iya. Oke. Marfu dengan apa kira-kira? Dengan dhammah. Ahsanti. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Ada. Jazakallah khair. Baik, sekarang Mbak Sito. Oke, Mbak Sito? Saya coba ya Mbak Vina, Baik. walaupun udah banyak nggak masuk. Ya. Baik. Nggak apa. Mana nih? Yuk, nomor 4. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Nah, al mu'minuna. Kira-kira ini isim atau fi'il? Isim, Isim. Kalau isim kira-kira isim mufrad, isim musanna atau jamak? isim musanna. Musanna Karena dari ada mana? wawunya. Ada wawunya. waw. Musanna itu alif. Al mu'minani. Oh, Al oke. muslimani. Kalau ada wawunya berarti Oh, dia jamak. jamak. Jamak Jamak kira-kira Hmm. jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim? mudzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Bisa dibuka lagi jamak mudzakkar salim kalau dia marfu ya, ini marfu dengan apa ya berarti? Jamak mudzakkar Dengan salim kalau marfu dengan nun dengan apa ya tadi ya? dengan waw. Wow. Iya. Kalau yang nun itu khusus fi'il. Kalau yang nun, subutin nun atau hilangnya huruf nun itu khusus fi'il khamsah. Bisa difahami ya? Adapun isim jamak Oke. mudzakkar salim dia dengan waw, marfu'nya dengan waw. Oke ya? Wa yauma idzi Oke. yafrahul mu'minun, dia fa'il. Fi'ilnya yafrahu. Orang-orang mukmin pada saat itu dalam keadaan happy, dalam keadaan senang. Yafrahu fi'ilnya, fa'ilnya al-mu'minun. Fa'il marfu dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Salim. Ya, insya Allah bisa difahami ya Mbak Sito ya? Insya Allah Mbak Vina. Ya, terima kasih Mbak Sito. Oke, Kemudian Mbak Vina. ya Mbak Susi sekarang. Yuk. Iya. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Oke. Wa idh qalu la Yusufu wa akhuhu. Ada kata wa itu dan akhuhu ya. Yuk. Akhuhu kira-kira apa ya? Marfu dengan dhammah karena dia isim al-hamzah. Iya, akhuhu dia marfu dengan dhammah karena dia termasuk isim khamsah, nama-nama yang 5. Ingat ada akhun, ada abu, ada zu, ya. Ahsanti. Langsung berarti kalau ism khamsah marfu'nya bukan lagi dengan dhammah melainkan dengan waw. Baik. Masih inna abana lafi dhalalin mubin. Ada Abana mansub dengan fathah karena isim al-hamzah juga. dengan fathah atau dengan apa kalau isim khamsah? Salah, dengan alif kok. Dengan alif. Dengan Ahsanti. Kita ingat lagi setelah isim, setelah inna dinamakan Jadi isim isim inna. Isim inna sudah dipastikan ya mansub.
Ism ina pasti mansub. Ya, karena di sini ism khamsah, maka mansubnya dengan alif, bukan dengan fathah. Insya Allah bisa difahami ya? Baik, terima kasih Mbak Susi. Kemudian, Ummu Nada mau mencoba? Bismillah ya. Baik. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dalam surat Ar-Rahman. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Saya pengen yasjudannya di sini. Oke? Yasjudan. Pertama di sini fi'il atau isim nih? Ini fi'il mudhari. Iya, betul. Dia fi'il mudhari ya. mudhari. Dia fi'il mudhari. Mudhari. Ya. Kemudian dia marfu'nya dengan apa nih? Kalau fi'il mudhari ya marfu'nya di sini dengan apa nih? Dengan alif kah? Dengan subutin nun kah? Dengan subut? Subutin nun. Ya, karena dia fi'il khamsah. Fi'il khamsah kalau marfu selalu dengan subutin nun, ya. Ingat perbedaannya antara fi'il khamsah dengan ism musanna, dengan isim. Kalau isim musanna memang marfu'nya dengan alif. Tapi kalau fi'il khamsah marfu'nya dengan subutin nun, dengan huruf nunnya ini. Dengan adanya huruf nun. Baik. Sekarang wan najmu sendiri apa Ummu Nada? Wan najmu, an-najmu. Kira-kira an-najmu di sini apa? Fa'il. Dia di sini mubtada ya. Ism mufrad. Dia sebagai dia mubtada, dia ism mufrad. Baik. Ism mufrad kalau mubtada dia marfu dengan Dhammah. ahsanti. Wan najmu. Lihat nih dengan dhammah. Ahsanti. Ism mufrad kalau marfu selalu dengan dhammah alatul. Wan najmu wasyajaru ngikutin an-najmu. Kalau an-najmu di sini dhammah, wasyajarunya juga dengan dhammah ya. Karena dua maka dia yasjudan. Ngapain? Ya, sedang sujud ya. Baik. Kemudian terima kasih Ummu Nada. Mbak Wafa mau dicoba, Mbak Wafa? Ya, boleh. Oke. Ya, nomor 7. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Di sini ada atabnuna. A di sini sebagai pertanyaan ya. Jadi di sini a sendiri apakah artinya tabnuna. Nah, baru ini pertanyaannya yang tabnuna. Kira-kira tabnuna isim atau fi'il, Mbak Wafa? Fi'il. Fi'il, oke? Fi'il mudhari, oke? Ingat, ini fi'il mudhari, ya kan? Kemudian dia ada tabnuna. Ini untuk antum, domir antum. Antum tabnuna. Nah, ini lihat kalau sudah kita ketahuan kan tabnuna ada wawunya di sini. Oh, ini pasti marfu. Fi'il mudhari marfu. Kalau fi'il mudhari marfu dengan apa, Mbak? Subutun nun. Ahsanti, fi'il mudhari marfu dengan subutin nun. Ahsanti, begitu pula dengan ta'bathun. Yuk, fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu dengan subutun nun. Ahsanti, dengan subutin nun. Terima kasih. Kembali lagi ke Teh Eva. Yuk. Nomor 9. Ada Teh Evanya? Teh Eva? Ya Mbak, Oh, iya. tiba-tiba hilang barusan. Oh iya. Nomor 8 belum kan, Fit? Oh iya, nomor 8. Oh iya, nomor 8. Makasih Mbak Susi diingatkan. Nomor 8. Qalu ata'jabina min amrillah. Ya, nomor 8 ada A-nya beda. Apakah artinya? Ta'jabina. Ta'jabina. Kira-kira fi'il atau isim? Fi'il ya. Ya, fi'il. Oke. Fi'il Fi'il. mudhari. Ya, fi'il mudhari dia untuk domir anti. Ata'jabina. Ya, anti. Kira-kira fi'il mudhari kira-kira marfu atau mansub nih? Mansub ya Mbak. Kok mansub kan sebelumnya nggak ada huruf nasabnya, nggak ada lamnya. A-nya itu apakah itu bukan huruf nasab? A beda lagi. Apakah? Ta'jabina. Nah-nya kan kelihatan.
Nanya Oh, kan ada. Berarti dia berarti mar apa? marfu, ya kan? Ya Allah, iya. Iya, fi'il Oh, mudhari marfu. marfu karena nunnya ini kan sudah kelihatan nunnya. Ah, iya, Ada nggak nunnya? ada. Ya, berarti udah langsung fi'il mudhari marfu dengan kalau ada nunnya berarti dengan Subutin nun. subutin nun karena dia termasuk af'al al-kham Al-khamsah. al-khamsah. Ahsanti, ahsanti. Nah, terima kasih. Yuk kembali lagi ke Bu Tari. Bu Tari ada? Yuk, nomor 9. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Nah, muslimaini laka. Lihat nih, ada muslimaini. Oke. Kira-kira dia di sini isim atau fi'il? Isim. Oke. Kalau sudah isim, kira-kira isim mufrad atau isim musanna atau isim jamak? Isim musanna, Mbak. Isim musanna. Kalau udah isim musanna, kira-kira di sini marfu atau mansub? Rabbana waj'alna. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami. Jadikanlah. Jadikanlah, sudah ada jadikanlah berarti fiilnya apa jadikan? Yang menjadikan siapa? Allah. Berarti muslimah ini sebagai objek. Objek itu maf'ul bihi. Nah, kira-kira maf'ul bihi selalu man mansub. Kalau isim musanna mansub, dia dengan Dengan iya, ya. ya dengan ya muslimai ini. Ahsanti. Ahsanti dengan ya muslimai ini. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang Mbak Risma terakhir. Ya, Mbak. Wattaqullah. Ini lupa saya kasih apa namanya? Lupa saya kasih apa warna. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Coba ya Robi Allah. Wattaqullaha. Yang mana, Mbak? Allah, Allah. Oh, Wattaqullah. Allah. Allah itu maf'ul bihi Bihi. mansub Mm-mm. dengan tanda nasabnya fathah. Fathah. Ahsanti. Oke, sekarang la'allakum tuflihun. Tuflihun itu fi'il mudhari Oke, marfu oke. dengan tanda rofaknya subutin nun. Ahsanti. Oke, ahsanti. Alul khamsah. Ahsanti. Jazakumullah khairan kasiron. Mungkin sampai di sini dulu. Apa namanya? Pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Nanti saya share tadi ya, yang untuk tadribatnya ya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi